Halo semuanya, dan selamat datang. Belakangan ini pasti Anda sering dengar ya soal isu gaji ke-13 untuk tahun 2026 yang lagi ramai banget dibicarakan. Nah ini kan menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama buat para aparatur sipil negara. Jadi pertanyaannya, apa benar bakal ada pemotongan? Yuk kita bedah bareng-bareng semua informasinya, biar kita semua dapat gambaran yang utuh dan jelas. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling bikin semua orang resah. Bener nggak sih gaji ke-13 itu bakal dipotong sampai 25%? Nah, di sini kita bakal cari jawabannya. Tapi bukan dari katanya-katanya atau rumor, melainkan langsung dari fakta dan pernyataan resmi pemerintah. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di bagian pertama ini, kita mau telusuri nih, sebenarnya dari mana sih isu pemotongan gaji ini bisa muncul? Dan kok bisa ya, isu ini langsung bikin cemas banyak kalangan, mulai dari PNS, TNI, sampai Polri. Nah, ini dia biang keladinya. Jadi, ada sebuah rumor yang nyebarnya cepet banget, yang bilang katanya ada rencana pemotongan gaji ke-13 sampai 25%. Angka 25% ini kan bukan angka kecil ya, gede banget. Jadi, ya wajar banget kalau kabar ini langsung bikin geger dan jadi omongan di mana-mana, terutama soal dampaknya ke kesejahteraan para aparatur negara. Sekarang, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenapa sih pemerintah kok sampai membahas wacana efisiensi gaji ke-13 ini? Apa ini ide yang muncul tiba-tiba? Oh, ternyata nggak juga. Ada tekanan ekonomi yang cukup besar di baliknya, dan ini yang perlu kita pahami sama-sama. Coba dilihat visual di slide ini. Ini gambaran simpel dari dilema yang lagi dihadapi pemerintah. Bayangin aja kayak timbangan. Di satu sisi, ada beban pengeluaran yang gede banget buat subsidi. Contohnya BBM, yang harganya terus naik gara-gara situasi ekonomi global. Nah, di sisi lain, pemerintah juga harus jagain dompet negara kita, APBN, biar tetap sehat, nggak tekor, dan stabil buat jangka panjang. Nah, di tengah-tengah tekanan inilah, semua pos pengeluaran, termasuk gaji ke-13, jadi ikut dievaluasi, mana yang bisa dihemat. Oke, kita udah tahu ya konteksnya. Sekarang, ini bagian yang paling penting, kita fokus ke fakta. Apa sih sebenarnya kata pemerintah soal isu ini? Ini krusial banget, biar kita bisa misahin mana info yang beneran resmi dan mana yang cuma sekedar spekulasi. Nah ini dia pernyataan kunci dari Menteri Keuangan. Coba deh kita garis bawahi sama-sama frasa masih dipelajari. Ini sinyal yang jelas banget kalau semua wacana ini tuh statusnya masih dalam tahap kajian, artinya belum ada satupun keputusan final yang diambil. Jadi ini memang konfirmasi kalau pembahasannya ada, tapi prosesnya masih di tahap awal banget. Sip, jadi kita udah tahu nih pemerintah memang lagi melakukan kajian. Tapi pertanyaan terbesarnya kan masih sama. Apakah kajian itu secara spesifik ngebahas soal pemotongan 25% seperti yang dirumorkan? Yuk, kita dengerin klarifikasi selanjutnya. Dan ini dia jawaban yang paling kita tunggu-tunggu. Menteri Keuangan dengan sangat tegas bilang kalau beliau tidak mengetahui adanya rencana yang detail soal pemotongan 25%. Pernyataan ini bisa dibilang langsung mematahkan rumor spesifik yang udah keburu bikin banyak orang cemas itu. Oke, kalau gitu, jadi kalau bukan pemotongan 25%, terus yang dimaksud dengan efisiensi itu apa dong? Nah, sekarang kita coba bedah beberapa skenario atau kemungkinan yang kayaknya lagi dipertimbangkan sama pemerintah. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang super penting buat saya sampaikan. Apa yang bakal kita bahas setelah ini tuh sifatnya cuma kemungkinan atau opsi ya, bukan keputusan yang sudah pasti. Jadi jangan sampai obrolan kita ini malah bikin spekulasi baru. Ingat, semuanya masih dalam tahap kajian. Jadi kira-kira apa aja sih opsinya? Pertama, bisa aja jumlah totalnya yang dikurangi, tapi belum tentu angkanya sampai 25%. Opsi kedua, mungkin komponennya yang diutak-atik. Contohnya nih, mungkin yang dihitung cuma gaji pokok aja, beberapa tunjangan nggak masuk hitungan. Terus, opsi ketiga, bisa juga mekanismenya yang diubah. Mungkin cara bayarnya atau jadwalnya disesuaikan. Sekali lagi, ini semua masih skenario di atas meja ya, belum ada yang final. Nah, di tengah semua skenario yang masih abu-abu tadi, ternyata ada satu informasi yang kelihatannya cukup pasti nih, yaitu soal jadwal pencairannya. Coba kita lihat infonya. Nah, ini nih, mungkin yang jadi kabar baiknya di tengah semua ketidakpastian ini. Walaupun diskusi soal efisiensi ini masih jalan terus, pemerintah menegaskan kalau jadwal pencairan gaji ke-13 itu tetap direncanakan seperti biasanya, yaitu di bulan Juni 2026. Jadi, paling nggak dari sisi waktu kita sudah dapat kepastian. Dan jangan lupa juga ya, kita ini nggak ngomongin sekelompok kecil orang loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, penerimanya itu banyak banget. Mulai dari PNS, PPPK, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, sampai para pensiunan. Ini nunjukin betapa besarnya dampak dari keputusan apapun yang bakal diambil nanti. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu tantangan besar buat pemerintah,
Gimana caranya menyeimbangkan antara kesejahteraan aparatur negara di satu sisi dengan kesehatan dompet negara di sisi lain? Ini kayak memilih antara dua hal yang sama-sama penting. Keputusan finalnya nanti bakal jadi cerminan prioritas pemerintah dan sekaligus jadi jawaban atas pertanyaan krusial ini.